Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Fiona dari kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk Tomsol yang pertama yang dimana disuruh membuat program untuk menghitung inverse dari sebuah matriks yang menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Dan selain itu, programnya juga akan menampilkan langkah-langkahnya perhitungan secara bertahap dan akan kita cetak hasil matriks inverse beserta transposenya. Jadi langsung aja saya share screen terlebih dahulu. Dan sebentar. Dan di sini yang dimana itu pasti kita memilih header terlebih dahulu, dan di sini saya memilih header IOStream dan IOManip, yang dimana header IOStream ini yaitu sin dan cout. Lalu untuk yang IOManip ini itu kita gunakan untuk mengatur format tampilan auto untuk mengatur lebar tampilan angka. Lalu langsung mulai program dengan in main, tanda buka kurung perawal, lalu in n i kan dulu variabelnya, dan n itu sebagai indeks untuk penyataan ulang nanti. Dan kita menggunakan tipe data menghasilkan untuk menampilkan hasil outputnya itu kita gunakan cout, yaitu ukuran matriks terlebih dahulu dengan in n, lalu dari inpd inverse indeksnya 10, yang kedua juga 10, yang dimana kalau untuk mat ini matriks utama ini adalah matriks identitas yang akan menjadi matriks inverse. Itu dengan cout terlebih dahulu elemen matriks, lalu kita gunakan yang i kurang dari n i plus plus, lalu for j sama dengan 0, j kurang dari n j plus plus, lalu in, di mana for ini kita gunakan untuk menerima input dari pengguna, misalnya untuk setiap elemen matriks mat. Lalu selanjutnya kita inisialisasi matriks ident sama dengan 0, i kurang dari n i plus plus, lalu for c sama dengan, cari dulu prosesnya dengan inverse ij indeksnya kita sebagai diagonal utama dan 0 ini sebagai matriks i. Lalu selanjutnya kita menampilkan matriks for i sama dengan 0, i kurang dari n i plus plus, lalu for j sama dengan 0, j kurang dari n j plus plus, lalu cout-nya SET8, terus mat indeksnya i dan j sama dengan 0, j kurang dari n j plus plus, dan cout-nya SET8 dan menggunakan inverse indeksnya i dan j, lalu cout and line mat-nya dan matriks identitas untuk mengatur lebar tampilan setiap angka itu agar rapi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses eliminasi Gauss-Jordan dengan membuat diagonal utama jadi satu, yaitu dengan i plus plus, lalu kita gunakan i dan i, lalu for j sama dengan 0, j kurang dari n j plus plus, dan kita mencari hasil perhitungan itu mat mat yang jadi bagi diagonal, di mana yang pembagian ini kita untuk menyimpan nilai hasil diagonal utama baris ke i nanti, dan setiap elemen baris itu akan dibagi. Lalu selanjutnya kita menampilkan hasil normalisasinya yaitu dengan cout dan diagonal titik 2, lalu for k sama dengan k kurang dari n k plus plus plus, lalu cout-nya SETW8, matnya indeks k dan j, lalu cout garis 2, for j sama dengan 0, 8, terus inverse-nya indeksnya k dan j, lalu cout and line, mana nanti kita akan menampilkan matriks setelah setiap pembagian baris. Lalu kita eliminasi elemen di kolom yang sama dengan diagonal, yaitu dengan, dan di sini kita menggunakan pernyataan kondisi mana if k negasi i, di mana double factor ini sama dengan mat indeks k dan i, lalu for j sama dengan 0, j kurang dari dengan mat indeks kj dikurang faktor kalimat indeks ij, lalu inverse juga sama seperti mat, dan yang mana nanti untuk setiap baris selain ini akan kita kurangi yang tadi dikurangi dengan baris i yang telah dinormalisasi, lalu sehingga kita akan menampilkan langkah eliminasi, yaitu dengan cout tambahkan min faktor plus 1 dan ke baris i plus 1 dan titik 2, lalu selanjutnya itu kita gunakan m-nya kurang dari n dan m plus plus, dan lalu cout-nya itu SET8 dan matnya indeksnya m dan j, for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus, lalu cout SET8 inverse ini akan menampilkan matriks setelah setiap eliminasi baris, lalu dengan cout matriks inverse, lalu for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, lalu cout SET8, terus inverse ij, dan cout and line, nanti kita akan menampilkan matriks. Lalu selanjutnya kita akan menghitung dan menampilkan transpose dari matriks inverse, yaitu dengan double trans indeks pertama 10, indeks kedua 10, lalu for i sama j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus, lalu transpose indeksnya j dan i sama dengan juga dengan inverse indeksnya i dan j,
mana matriks transpose ini dibuat sebagai transpose dari inverse seperti itu. Lalu C out transpose dari matriks kurang dari N dan I plus plus. Lalu for J sub C out SETW-nya 8, terus transposnya indeksnya I dan J, lalu C out N line, dan ditutupi dengan tanda kurung berawal untuk mengakhiri program, yang dimana ini kita akan menampilkan transpose program C++ dari program ini seperti ini. Selanjutnya untuk pseudocode dan vouchernya akan saya bagikan layar lagi. Itu dan untuk pseudocode dan flowchartnya pada lamsam utama itu seperti ini, yang dimana variabel dulu kita masukkan yaitu variabel nijkm tadi dengan tipe data integer, lalu beginning sama dengan mulai, terus string ini tuh input, utamakan n, lalu kita gunakan pernyataan ulangan tadi ada berapa, lalu for ini seperti ini, lalu for ini jika ada j, kita mulai lagi dengan begin for, lalu read, terus seperti ini, kita sesuaikan dengan program kita C++ tadi, lalu kita lihat sampai akhir. Oke, nah, dan ini tadi sudah selesai dengan inputnya itu akan transpose indeksnya I dan J, dan kita lihat tadi begin for-nya kita mulai ada berapa, lalu kita tutup juga dengan end for, lalu untuk menutup program seluruhnya itu dengan end, dan untuk pseudocode-nya ada seperti ini, dan selanjutnya untuk flowchart-nya itu bisa kita lihat seperti ini, yaitu dimulai dari start dengan bentuk oval, lalu kita inputkan nilai n, lalu ini untuk ternyata perulangannya, flowchartnya dari I, jika ke bawah itu akan bernilai true, ke samping itu akan bernilai false, seperti gambar ini bisa kita lihat. Bisa kita lihat ya teman semuanya, kita banyak menggunakan pernyataan perulangan, dan di sini kita ada sisipkan pernyataan kondisi yang dimana jika false-nya itu akan ke arah ke samping kanan ini, jika true akan ke bawah, dan ini bisa kita lihat berapa banyak kita buat flowchart pernyataan perulangan for-nya itu sesuai dengan program kita nih, dan untuk akhirnya nanti seperti ini tadi kan hasil input terakhir itu ada trans indeks I dan J, terus ini J++, jika ditambah lagi itu maka bernilai false, itu I++, dan akan diakhiri dengan n ini dengan bentuk apa. Mungkin sekian untuk pseudocode dan flowchartnya. Dan saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.